15.000 kali 20.000. Berapa? 30 juta apa 300 juta itu, Pak? 300 juta, Ya, Masya teorinya, Allah. insya Allah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kriafam. Kita ngobrol-ngobrol menuntut ilmu. Nggak harus jauh menuntut ilmu ke negeri Cina ya. Cukup ke Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Tentu kita belajar terbatas tentang tanaman alpukat, Pak ya. Karena sudah menekuni cukup lama, Pak Supri sudah ya mungkin hampir 10 tahun ya Pak Supri ya. Di samping pembibitan ada tanam di kebun ya. Kalau pembibitan ini dilempar kemana saja nih Pak Supri? Ada orang datang ke sini atau ada pemesanan? Ada yang ngambil sendiri, ada yang diantar, banyak juga kan pesan. Sistem anunya marketingnya seperti apa? Lewat media atau hanya sekedar apa gitu? Facebook ada. Facebook ada. Lewat teman, nomor HP ada. Ada juga tak tahu dari teman karena kita udah nyetor, umpamanya kita nyetor ke daerah Bengkulu, jadi tetangga desa pada tanya. Kebetulan nomor kita kan dia orang berpunya, jadi minta nomor terus menghubungi saya atau diantar langsung dengan yang sudah menanam pohon alpukat dari saya. Iya. Kalau nanam Pak Supri, dari mulai menanam sampai dengan berbuah itu kan butuh 2-3 tahun Pak Supri ya. Mungkin ngagung-ngagungnya di usia 4-5 tahun. Tapi kalau ini Pak, hitungannya kan bulan ya sudah bisa cair ya. Berapa lama ini? Dari mulai penyemaian sampai kemudian sudah bisa dipasarkan? Kalau sampai bisa dipasarkan itu paling minimnya itu 3 bulan sudah bisa. 3 bulan ya. Cuman rata-rata kan kita masih ragu karena di sana itu masih rawan karena dia masih terlalu muda. Jadi kalau bisa dia di usia 4-5 bulan baru bisa dipasarkan. 4-5 bulan itu sudah dilepas ya. Jadi nggak pakai paranet lagi ya. Ya kalau belum masih istilahnya itu masih di karantina, begitu ditaruh di tempat panas biasanya terbakar panas ya. Tapi kalau sudah 4-5 bulan itu sudah enggak lagi ya. Enggak lagi. Dalam 1 bulan itu kalau boleh tahu Pak, jenengan berapa yang disemai rata-rata dalam 1 bulan? Kalau 1 tahun kita nanti akan menghitung Pak ininya. Kan, tahun itu saya penangkaran itu kan penangkaran ya. 10.000, teorinya kita buat 8.000. 8.000 kita kan nggak semua bisa kejual, minimal 1.000 yang nggak bisa ya, nggak bisa kejual. Ya 7.000 bersihnya. 7.000 bersihnya kali 3 kali penangkaran. 7.000 kali 3, jadi 21.000. 20.000 lah Pak dibuletin ya. Per batang dihargai berapa ini di harga grosir? 15.000 di harga grosir ya. 15.000 kali 20.000 pinter Pak. Ya lumayan lah. Kalau kita ngitung duit, iya kalau catatannya, kalau duitnya tahu. Enggak apa-apa, coba 15.000 kali 20. Saya ini agak sulit ya menghitungnya. 15.000 kali 20.000 berapa? 30 juta apa 300 juta itu Pak? 300 juta, ya, Masya Allah. Insya Allah dapat iya. Karena kita hidup ini sekarang ini yang menopang cuman ibarat lampu sinarnya cuma itu aja Pak, gak ada sinar yang lain. Jadi untuk mainnya itu, untuk anak sekolahnya itu, untuk makannya itu, kebutuhannya segala. Alhamdulillah tetap 300 juta Pak. Ini kalau kita banding-bandingkan nih sebagai seorang pegawai Pak, 300 juta dibagi 12 berapa? Kalau dibagi 10 kan berarti 30 juta kan? 30 juta itu gaji sopo Pak? Kepala dinas berapa? Eselon 2. Saya bilang enggak semua itu kita harus bicara karir ini. Betul, cocok sekali. Tapi kalau bisa, kalau pinter dulu sekolah nanti gampang. Benar, betul. Uangnya nyariin kita, betul. Kita ditawarin loh. Iya. Sama aja kan kalau banyak yang nawarin uang yang nyari. Betul. Kalau bahasa agamanya itu 1/9, bukan 1/9.
9/10 rezeki itu adanya di dunia perdagangan. Jadi dunia perdagangan itu bukan berarti kita harus buka toko di pasar kan, enggak. Ini kan perdagangan juga. Ini namanya agrobisnis ini. Jadi bisnis pertanian di bidang pembibitan. Kalau sekarang dia lagi naik daun Pak, makanya saya tuh kalau bisa saya nanam sendiri Pak. Karena kan namanya bisnis itu ada waktunya Pak. Waktunya kita naik. Cuma kalau kita memang petani, kalau kita masih muridnya maksimal seterusnya Terus. Beda dengan ini, lama-lama kalau dulu kan saya jual berkisar harga 60-70 satu polybag Pak, karena persaingannya nggak ada. Semakin tahun kan semakin turun Pak, gratis. Iya. Nggak naik. Karena kalau kita masih matok harga segitu, kalau buat Iya, nggak ada yang beli. laku setahun laku 20 aja udah laku. Iya, Karena kita ikutin pasar, permainan pasar. Iya. Hukum pasar itu pada saat persediaan barang sedikit, Dia menaik. ya, Kalau dia lagi banyak, ya, otomatis dia menurun. hukum pasar. Makanya prinsip saya sekarang saya harus nanti kalau bisnis ini ya untuk sementara tak andalin, cuma kan saya udah punya serepnya. Betul. Suatu saat ini putarannya udah nggak ada, ya. Dan memang bagus ini bisnis ini, dan kita memang buktikan ya, lu tanamannya lo, interestnya dari pohon ini. Nah, Saya banyak yang minta pohon durian, saya nggak bisa kata saya. Cuma kalau bapak mau bawa, nanti saya bikinin apa dari bawah tak semain, teman interestnya dari bapak, karena interest yang untuk daerah pengetahuan saya itu belum ada interest jamin. Saya ngambil di Kota Bumi, ternyata setelah di sini 6 tahun sudah ada buah. Di sana saya ngambil itu lagi berbuah. Bagus. MDPL-nya beda mungkin, pH tanahnya beda. Makanya saya nggak berani ngejual itu karena saya nggak bisa. Nggak punya pohon indukannya, saya juga belum tahu cara perawatan khusus durian itu mintanya bagaimana. Tapi kalau pohon pokat sedikit banyaknya seperempatnya saya tahu lah, nggak setengahnya, sedikit aja saya tahu. Iya. Terus kalau untuk pemasaran buah ini nggak ada kendala Pak ya? Sangat tidak ada kendala. Nggak pernah. Sangat tidak ada. Sangat tidak ada. Jadi saya aja bisa hari ini mau 10 ton, 50 ton saya sanggup pasarin hari ini. Tapi dengan catatan pokatnya dia yang mentega. Jangan yang nggak mentega. Kalau nggak mentega nggak dicari orang. Ya, maksudnya yang dalamnya kuning. Yang dalamnya kuning. Ya. Jenis apapun. Jenis apapun. Ada jenis lain yang tidak mentega itu seperti apa? Banyak ya. Misalnya kayak pokat dari Lampung Barat itu Belanda itu. Pokat-pokat tempat kayak kita ini banyak yang nggak mentega. Kalau ciri mentega itu Pak, ketika dia jatuh masih muda kecil, dia begitu dibuka udah kuning. Sudah kuning. Tapi kalau yang bukan mentega begitu dibuka warnanya apa? Warnanya hijau pucat gitu. Ini bibit varian Ini tempat penangkarannya. Masalahnya buatnya gitu Pak, misalnya produksi gimana dulu. Jadi kita bisa ini dulu nanti pembibitan dulu. Mana saya Pak? Oh, ini yang sedang dalam masa apa istilahnya? Penyemayan sama Penyemayan. penyetekan. Penyemayan dan penyetekan. Ini berapa lama nih Pak? Ini sekitar kalau dia keluar sekitar 2 bulan sudah bisa keluar. 2 bulan. Ini seperti ini usia berapa nih? Ini sekitar, kalau ini dari penyetekan paling sekitar 3 minggu Pak. 3 minggu. Keluar dari sini usia sekitar 2 bulan dia sudah keluar. 2 bulan sudah keluar. Ini paling sekitar seminggu lagi udah keluar nih Pak. Keluar. Ini sebagian ini, yang bagian ini ya. 1 minggu lagi ya. Ini ada uji coba obat Pak. Ternyata obat rekomendasi dari teman. Kebakar nggak gratis kan. Nah, sing nang dhuwurnya malah karena saya baru pakai sekali, yang di atas itu sudah pakai 3 kali. Ternyata 99% gagal. Terbakar atas ini. Bakar. Dikasih obatnya apa bagian bawahnya atau apa? Disemprot, katanya batang itu namanya produk. Saya dikasih. Ternyata yang bagus ya tetap tempat kita ya M4 lah untuk itu. Ini termasuk yang Ya. Karena saya pakainya nggak SD, saya uji coba. Kalau yang di atas kan yang dikit itu memang sebulan katanya harus minimal 4 kali. Ini kalau mau untuk jadi bibit ini yang bongsor-bongsor Pak. Ya. Itu untuk pilih-pilihan, berarti kan dia lebih
Akarnya otomatis akar tunjangnya sudah menjamin Betul. lah. Nanti perakarannya itu sudah siap. Ini kalau anggur itu ini vigor, ini istilahnya vigor. Jadi kalau lele itu apa istilahnya, kalau ikan lele itu yang cepat besar itu bongsor lah ya. Bongsor ini bongsor. Suhunya bisa mencapai 4. Kalau ini bawahnya ilahan juga atau dari asal ya. Kalau kita suruh bikin F1 kita bikinin, cuma harganya luar biasa. Itu namanya kan F1 sih, kalau dari biji ini kita setek ini lagi. Betul. Jadi dia tetap beda, 90 dia akan seperti indukannya. Cuman kalau kayak gini kan barusan sekitar 70-an lah. Karena yang sudah adaptif di sini ini sebenarnya yang ini bahwa kalau misalnya yang dari ilahan juga, jadi di bawah sudah adaptif, di atas juga sudah adaptif, jadi memang hampir 100% tadi. Iya. Di F1 namanya kalau bahasa itunya. Ini contoh buahnya Pak ya? Iya. Barusan tadi Pak diambil. Oh, dia agak lonjong ya? Sebenarnya kalau dia lonjong berarti dia pertumbuhannya bagus, cuman kalau dia bulat berarti nutrisinya kurang, Pak. Malahan seperti itu. Ya. Pokoknya ciri khasnya dia kalau besar pasti oval. Kalau yang bulat bener nggak bisa dia. Enggak, oh itu. Yang jelas mengangkat perekonomian untuk khususnya warga Wailahan lah. Betul. Ini satu keberkahan ini ya, Pak. Iya. Ya, Terus ini sudah berapa lama sebenarnya? Saya baru mendengar beberapa bulan terakhir. Iya, saya yang mendengar. Membuat pembibitan orang pertama. Dari Ilahan sampai sini saya orang pertama. 2015 saya udah. 2015 berarti sudah 8 tahun. Ya, 8 tahun. 8 tahun. Di area Bengkulu, Kroy sudah produktif. Sudah produktif. Bukit Kemuning, Palembang. Kita kan orang terlambat, Pak. Orang Jawa ini banyak kehitungannya, banyak mikir. Sahabat Gria Farm, ini bibit alpukat Wailahan yang sudah siap. Keluar dari karantina. Ini beliau Pak Supriyadi, Pak Supriyadi yang sebagai penangkar buah yang sudah cukup berpengalaman khusus buah alpukat. Bagi teman-teman yang berminat, silakan datang di Desa Sinar Panca, Kecamatan Pulau Panggung. Cukup banyak, ribuan ya Pak ya? Ribuan, siap untuk ditanam. Walaupun musim kemarau tak ada masalah, selama air cukup ya, lebih bagus malahan daripada musim penghujan. Musim penghujan ditanam kurang bagus, Pak. Kurang bagus. Cuma yang intinya dia tanahnya itu kan kalau dia banyak airnya otomatis tanahnya udah dingin gitu ibarat kalau kata orang. Pak Supri, kami mohon pamit ini. Terima kasih ilmunya. Lain kali insya Allah datang lagi kembali ke sini nanti pada saat panen raya atau bagaimana.